Ya, pemirsa, untuk mengulas lebih dalam fenomena peningkatan suara Partai Solidaritas Indonesia, sudah bergabung bersama kami via Zoom Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali. Ya, selamat sore Sis Grace. Apa kabar Sis Grace hari ini? Halo, selamat sore juga Puja, kabar baik. Baik, Sis Grace, beberapa hari ini kita lihat ya bahwa di berbagai lini masa ini diramaikan dengan pemberitaan lonjakan suara PSI. Nah, bagaimana internal PSI menyikapi hal ini? Ya, pertama-tama kata lonjakan ini sepertinya sebuah tadi ya dipakainya fenomena, lonjakan, melejit, anomali, padahal nggak ada yang aneh. Karena ini kan memang masih proses penghitungan dan proses penghitungan di Sirekap itu agak terlambat ya dibandingkan dengan yang di lapangan misalnya kan ada proses Ya. memindai, mengupload gitu ya. Jadi kalau ada kenaikan atau penurunan dari suara partai itu merupakan hal yang wajar karena memang masih dalam proses. Nah, kalau dikatakan seolah-olah kan hanya sepertinya PSI yang mengalami kenaikan. Ini sebenarnya juga tidak tepat karena setelah data masuk 55% pun ada sejumlah partai yang kenaikannya agak besar untuk berbagai hal ya, Ya. ada berbagai alasan, tapi ada beberapa partai yang kenaikannya juga mirip-mirip mungkin dengan PSI. Misalnya di situ ada Demokrat, ada PKB, ada PAN, ada Gelora, begitu. Jadi tidak hanya PSI, ini kenaikan yang wajar-wajar saja karena Ya. memang sistem pemilu kita itu masih manual, jadi ada kerja-kerja manual di lapangan yang menyebabkan kecepatan dari penguploadan sampai dengan di Sirekap itu tidak sama. Misalnya saja saat ini di DKI Jakarta kalau kita lihat di website KPU di Sirekap itu baru 30%. Ya. Sementara di Sulawesi Utara sudah 80%. Di tempat lain beda lagi persentasenya gitu. Jadi memang beda-beda dan kalau misalnya dalam kasus PSI ya kita lihat beberapa tempat yang menjadi lumbung suara PSI yang kami proyeksikan menjadi lumbung suara PSI misalnya seperti DKI Jakarta di mana kami di situ kemungkinan berhasil masuk dalam 5 besar partai pemenang di DKI Jakarta ini Ya. yang masuk baru 30%. Jadi kemungkinan dalam beberapa waktu dekat akan ada kenaikan lagi sumbangannya dari DKI karena saat ini baru 30% yang masuk. Jadi fenomena ini adalah hal yang biasa saja karena memang prosesnya masih terus berjalan. Ya. Dan seperti tadi yang Mas Idam Holik sampaikan dari KPU yang menjadi patokan itu adalah C hasil planum begitu. Baik, ini artinya PSI melihat bahwa kenaikan suara ini hal yang wajar ya, karena memang penghitungan masih berlangsung. Nah, tadi kan Mbak Grace menyebut bahwa selain PSI ada partai lain yang juga terdapat kenaikan suara. Nah, tapi kenapa? Kenapa masyarakat hanya menyorot ke PSI? Kira-kira kalau pandangan Mbak Grace kenapa ini? Ya saya pikir mungkin karena kalau partai-partai seperti Partai Demokrat, PKB gitu ya, PAN ini kan sudah memang di atas 9%, di atas 6% gitu kan. Jadi Ya. kan sudah pasti masuk ke parlemen. Nah PS ini kan angkanya nanggung ya Mbak ya. Jadi memang lebih dramatis mungkin antara masuk atau tidaknya gitu. Ditambah lagi ketua umumnya adalah Mas Kaisang Pangarep. Jadi memang Ya. menarik untuk dikulik dan digoreng gitu. Kalau digoreng kriuk bunyinya. Jadi nah ini kan PSI diproyeksikan oleh sejumlah lembaga quick count itu ada yang 2,7, ada Ya. yang 2,8, yang 2,95 juga ada, yaitu Carta Politika gitu kan. Yang 3 juga ada gitu. Jadi memang kalau ditambah dengan margin of error masih terbuka peluang untuk mencapai 4%. Tapi ada juga lembaga quick count kalau yang agak di bawah angkanya gitu ya. Ya. Buat mereka ini ditambah dengan margin error mungkin masih agak berat, tapi lembaga survei yang lain masih dalam margin of error gitu kan. Jadi kan memang tidak ada persepsi yang bisa dikatakan 100% sama gitu ya. Ya. Nah, oleh karena ada ruang-ruang ini meskipun ruangnya nggak lebar-lebar banget, tapi masih ada ruang sehingga spekulasi PSI akan masuk atau tidak menjadi menarik untuk Ya. disimak dan digoreng-goreng. Baik, masih terkait dengan sorotan ini Mbak Grace. Dari berbagai respon, ini ada juga respon partai lain yang dalam tanda petik ini kegerahan dengan kenaikan suara ini. Nah, kalau dari PSI menyikapinya bagaimana?
Ya, kami menyikapinya santai aja lah Mbak. Yang penting kalau memang melontarkan tuduhan itu baiknya disertakan dengan bukti sih, gitu Ya. ya. Apalagi kalau sampai eh, tuduhannya itu udah dahsyat banget, misalnya katanya ada kecurangan yang sifatnya TSM, terstruktur, sistematis, dan masif gitu ya. Padahal sebelum berbincang sama Mbak Puja nih, kita juga habis berdiskusi sama teman-teman pollster yang mereka juga mengatakan bahwa kalau PSI hari ini naik 0,3% menjadi 3,13 itu masih dalam margin of error dari semua pollster gitu. Ya. Jadi nggak ada yang aneh gitu ya. Nah, yang aneh itu adalah yang pagi-pagi udah nuduh macam-macam. Padahal sampai saat ini kenaikannya masih wajar begitu. Oke, nah terkait dengan tuduhan ini Mbak Grace, ini kan lonjakan suara yang cukup pesat ini juga menimbulkan tuduhan terhadap KPU dan juga PSI melalui narasi operasi penggelembungan suara. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat tadi ya, ini kan prosesnya itu berjenjang. Tadi Mas Idam juga menjelaskan beberapa kali saya dengar. Ya. Prosesnya itu berjenjang Mbak, dari di TPS, kemudian ke kecamatan, kelurahan, sampai dengan provinsi, nanti itu berjenjang. Dan dalam setiap jenjangnya itu ada banyak orang yang bisa mengamati, mengawal bersama-sama gitu. Dan C1 C hasil plano itu kan dipegang oleh banyak orang gitu kan. Jadi dengan mudah hari ini kita itu bisa mencocokkan, dan kalau tidak sesuai ya bisa diprotes begitu kan. Kami pun mengalami di berbagai TPS itu ada salah catat dan salah hitung, tapi kan nggak berarti kami bilang kami ini dicurangi. Misalnya aja di TPS di Semarang Selatan, suara caleg kami Andi Budiman di sana ada 10 di satu TPS, tapi di batang lidinya 10, tapi ketika ditulis di angka itu 0 gitu, satunya hilang jadi 0 saja. Nah ini kan rugi, berarti 100% suara di TPS itu hilang. Isyana Bagus Oka di salah satu TPS di Bandung 3, suaranya ada 10 juga nih, kebetulan contohnya memang 10, batang lidinya 10, ditulisnya 5. Untung ada saksinya, jadi dia protes, akhirnya ditip-ek, disaksikan oleh semua saksi-saksi dari partai lain, jadi disepakati bersama, ini memang salah tulis, dan oleh karena ditip-ek. Dan kami punya fotonya, dokumennya ditip-ek itu, sehingga jadi 5. Salah jumlah juga banyak itu, karena memang sistem pemilu kita sampai saat ini memang masih manual Mbak. Jadi karena memang manual work, kerjaan orang ya untuk menghitung, mencatat, dan ini memakan waktu berhari-hari sampai tengah malam. Kalau kemudian mereka lelah, kemudian salah tulis, salah hitung, ya kita maklumi. Tapi kan ini ada proses yang berjenjang, disaksikan bersama-sama. Kalau memang ada yang nggak pas ya kita saling mengkoreksi aja, dan bisa dipakai forum-forum yang sudah disediakan untuk mengkoreksi gitu. Jadi jangan terburu-buru, kasihan loh teman-teman KPU itu menyiapkan proses ini sudah bulanan bahkan tahunan. Yang kerja di lapangan itu para volunteer juga banyak sekali. Jadi saya rasa sangat kejam ya kalau kita buru-buru pagi-pagi itu sudah langsung menihilkan pekerjaannya teman-teman ini dan menlabeli bahwa KPU itu curang dan sebagainya. Jadi narasi-narasi seperti ini sebaiknya jangan. Justru kalau memang ada kecurangan, berarti kalau berani ngomong curang ada buktinya kan? Ya buktinya dikasihkan aja ke Bawaslu biar diproses. Oke, ini artinya PSI juga mempersilahkan ke publik ya, kalau memang ada ditemui dugaan tersebut, silakan dicek langsung. Nah, terkait dengan tuduhan dan narasi negatif ini, kalau tanggapan dari Mas Kaisang selaku Ketua Umum bagaimana, Mbak Grace? Ya, Mas Kaisang masih santai kok Mbak menanggapinya, tapi memang kita perlu menjelaskan ke publik melalui forum-forum dengan seperti sama Mbak Puja dan teman-teman di BTV untuk menjelaskan gitu ya, karena ini kan kita kalau tidak menjelaskan akhirnya jadi liar gitu narasinya. Kami tetap menginstruksikan kepada caleg dan juga teman-teman pengurus untuk mengawal proses perhitungan di lapangan sampai selesai. Jangan ada yang lengah gitu, karena manual work, kerjaan orang, human error itu sangat-sangat mungkin. Oleh karenanya kita harus mengawal, dan kami
dalam perjalanan kami juga menemukan tidak hanya punya PSI ya yang kadang-kadang ada salah catat, Ya. salah jumlah gitu, tapi dari partai lain juga ada. Mungkin nanti kalau diperlukan, kalau kita bisa menyampaikannya juga kepada publik, tapi kami menyampaikan bukan karena narasinya ini curang, ini ya mungkin Ya. sama juga mungkin human error yang kita benerin aja kalau memang ditemukan. Ya. Oke, nah terkait dengan proses pengawalan suara, memang karena rekapitulasi ini masih manual, kalau dari PSI sendiri seperti apa proses pengawalan suara yang saat ini masih dilakukan oleh kader-kader PSI? Ya, kita mengawal terus prosesnya, saksi-saksi mengumpulkan C1, kalau tidak ada saksi yang bertugas, karena TPS kan ada banyak ya Mbak, ada 800.000 lebih kalau mau se-Indonesia. Kalau tidak ada ya kita upayakan juga untuk mendapatkan formulir C1-nya, koordinasi sama teman-teman KPU setempat gitu. Terus yang perlu masyarakat juga ketahui bahwa ini pengalaman kami sendiri gitu Mbak ya, bahwa kadang-kadang misalnya ada pemungutan suara ulang nih, kami alami sendiri nih di Banten, ada pemungutan suara ulang, sudah dihitung tapi sampai saat ini itu belum masuk di Sirekap gitu. Jadi ini kalau nanti datanya masih berubah-ubah, itu memang karena ada dinamika-dinamika di lapangan seperti itu gitu. Di KPU-nya sudah selesai merekap, di realnya di lapangan, bahkan teman-teman di lapangan itu sudah terinformasi juga ya tambahan suara PSI di tempat itu berapa, tapi sampai sekarang kami pantau di Sirekap belum muncul. Berarti kan nanti di suatu titik di beberapa hari kemudian akan tiba-tiba muncul kan, tergantung dari kapan petugas yang bersangkutan memindai dan mengupload. Nah itu jangan dikatakan tiba-tiba ada invisible hand gitu ya, memang keterlambatan dari proses untuk men-scan, memindai dan juga mengupload ya, memang butuh waktu karena manual work gitu, kerja manual semua. Oke, kalau kita lihat dari hasil penghitungan ini hingga tadi pukul 16 untuk PSI sudah 3,13%. Nah sebenarnya berapa persen target suara dari internal PSI sendiri dalam pemilu kali ini, Mbak Grace? Ya kalau menurut survei internal kami, Mbak Puja, itu mencapai 4% ya. Tentu 4% ini plus minusnya kan ada margin of error, saya pikir wajar, tapi ini diperkuat juga dengan temuan dari para pollster yang sama juga menemukan bahwa menjelang pemilihan ada tren positif dari elektabilitas PSI. Jadi tren positif itu yang penting untuk kita baca, karena kalau mau lihat angka setiap poster pasti beda-beda tergantung kapan mereka turun ke lapangan, berapa banyak sampel, teknik mengumpulkan data dan sebagainya. Jadi yang paling baik kita baca itu adalah tren, dan trennya itu positif sampai ada yang tembus 4-5%. Kemudian kita lihat lagi indikasinya di lapangan. Perolehan suara PSI di level provinsi dan kabupaten kota itu juga meningkat signifikan Mbak gitu ya. Jadi misalnya di DKI Jakarta kami kemungkinan besar mendapatkan posisi 5 besar pemenang pemilu di Jakarta, kemudian di Banten juga demikian, di NTT naik sampai dengan 400%, di Papua naik sampai 300% suaranya, di Maluku bahkan naik sampai 600% gitu ya. Jadi ini meningkat signifikan sekali perolehan suara PSI di level daerah. Jadi kalau di level RI juga ada peningkatan, itu ya harusnya wajar karena memang satu jalan atau selaras dengan peningkatan suara PSI di daerah, di level kabupaten kota dan juga di provinsi. Nah kami optimis, oleh karenanya kita kawal terus Mbak, jangan sampai gara-gara salah catat, salah hitung dan sebagainya yang bisa jadi kursi kalau beda-beda tipis itu akhirnya malah nggak jadi. Gitu. Oke, berarti dari target internal 4%, namun memang yang dilihat juga ini tren kenaikan suara yang terus positif. Tapi kalau menurut Mbak Grace hingga hasil saat ini, apakah hasil yang ada saat ini ada pengaruhnya juga dari kotel efek mendukung Prabowo Gibran? Kalau kotel efek, saya pikir yang paling mendapatkan tentu partai pengusung partai sendirinya ya, maksudnya partainya Pak Prabowo kan Gerindra. Kemudian
Ya, Gerindra aja ya. Kalau Mas Gibran kan masih tercatat di PDIP sebenarnya. Jadi kalau kotel effect itu rasanya lebih lebih didapatkan oleh partai pengusung. Saya pikir ya yang Ya. langsung partai tempat asalnya capres dan juga cawapres. Nah kalau buat PSI, saya pikir sedikit banyak tentu ada, tapi kita tidak bisa mengukur karena perolehan suara PSI kan juga ada di kisaran saat ini masih 3,13, kita Ya. optimis bisa sampai 4% gitu. Jadi kita belum bisa mengukur nih seberapa banyak sih kotel efeknya. Tapi saya pikir kontribusi kenaikan suara PSI itu bisa punya korelasi positif dengan leadership atau sosoknya Mas Kaisang nih, gitu. Ya. Mas Kaisang Pangarep, kemudian juga konsistensi PSI mendukung keberlanjutan programnya Pak Jokowi yang memang juga terus disounding atau disuarakan oleh pasangan Prabowo Gibran. Oke, ini artinya memang banyak faktor ya yang mempengaruhi kenaikan suara PSI. Nah, ini kan adalah pemilu kedua bagi PSI. Kalau menurut Mbak Grace, apa yang membedakan pemilu 2019 sebagai pesta demokrasi perdana bagi PSI dan pemilu saat ini? Ya, kalau pemilu yang pertama lebih susah banget lah Mbak ya, karena benar-benar belum dikenal gitu kan. Di landscape politik Indonesia yang partainya memang sudah banyak gitu, kemunculan sebuah partai baru memang sangat challenging. PR utamanya ada di memperkenalkan gitu ya. Kalau kami kan tidak punya media sendiri, tidak punya televisi misalnya. Jadi kami menggunakan media sosial sebagai tulang punggung sosialisasi PSI. Dan sekalipun pengguna media sosial jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya tentunya, tapi masih belum menjadi sumber informasi utama orang untuk mendapatkan informasi terkait politik, terkait pilihan presiden dan juga partai. Ini berdasarkan survei juga ya. Jadi di pemilu pertama memperkenalkan PSI-nya tuh ya lebih susah lah kan, orang baru pertama kali dengar gitu. Di pemilu yang kedua ini jauh lebih mudah, apalagi di terakhir-terakhir kan ada sosok Mas Kaisang juga ya yang ikut mempromosikan atau mensosialisasikan PSI gitu. Jadi lebih mudah dari segi sosialisasi, tentunya teman-teman pengurus juga udah tahu gitu kan, udah punya pengalaman. Kalau di pemilu pertama kan namanya pertama kali, semuanya baru untuk kami. Yang kebanyakan memang pendatang baru semua di politik. Ya. Oke, ini artinya untuk kenaikan suara PSI menyikapi dengan santai ya, dan memang kenaikan suara ini masih wajar karena penghitungan masih dilakukan, dan untuk pihak-pihak yang merasa ada kecurangan mungkin bisa langsung dicek sendiri. Terima kasih atas waktu dan insight-nya hari ini Mbak Grace Natali, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI. Selamat kembali beraktivitas.